Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan bacakan kartu tarotnya untuk kamu yang saat ini sedang berstatus single ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi asmaranya kamu dan berikut kita akan lihat intip-intip sedikit ya energi tentang si ayang mantannya kamu, bagaimana saat ini dianya ke dirimu. Dan selanjutnya kita akan cari tahu apakah ada kemungkinan datang mendekat asmara potensial baru untuk kamu pertimbangkan menjadi partner asmaranya dirimu. Tapi seperti biasa sebelum memulai mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Ini energinya kamu di urusan asmaranya dirimu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini ya, kayaknya kamu memang lagi dalam proses berjuang banget untuk bisa healing gitu ya. Nah, beberapa yang sudah sempat mengambil langkah-langkah spiritual untuk menyembuhkan batinnya kamu gitu ya. Nah, mungkin beberapa di antara kalian kayak ngerasa, aku udah kelar nih ngelepasin si kisah dari masa lalunya aku gitu ya. Nah, tetapi di situ tuh Mari lihat kamu bisa aja kayak bukannya sudah melepaskan, tapi kamu bisa sedang merepresi gitu ya. Karena lukanya kamu itu tuh Mari lihat masih belum sembuh ya, masih belum sembuh, sama sekali belum sembuh gitu. Mungkin yang mengambil jalan spiritual memang di situ dia kadang-kadang kita bisa keliru gitu, karena kita merasa kita sudah mendengar gitu ya tentang pencerahan-pencerahan, bagaimana itu healing, bagaimana itu caranya untuk melihat kehidupan dari sisi yang berbeda daripada kehidupan yang selama ini kita jalani. Masih sebatas mendengar-mendengar, kita pikir kita sudah menyembuhkan gitu ya. Kita sudah menyembuhkan apa yang sempat menghantam, apa yang sempat memporak-porandakan kita gitu ya. Tapi ya melalui kartu tarot hari ini Mari tangkep, kayaknya kamu itu tuh sama sekali belum selesai gitu. Seolah-olah seperti aku udah move on, aku udah let go, aku udah memaafkan dia, aku sudah melepaskan masa lalunya aku gitu ya. Tapi itu tuh hanya seperti kayak kekeliruan gitu. Kalau Mari tangkap ya Capricorn-nya, masih sepertinya seolah-olahnya saja sudah. Tapi kalau diubek-ubek jauh lebih dalam gitu ya. Kalau guru spiritual yang melihat kamu, atau mungkin kalau kamu pergi ke psikolog kah, kamu pergi ke psikiater kah gitu ya, wah akan terungkap kalau kamu itu tuh ternyata belum kemana-mana, belum ngapa-ngapain gitu, hanya sebatas mendengarkan informasi gitu ya, seolah-olah karena kamu merasa kamu udah nggak nangis-nangis lagi, berarti kamu udah memaafkan, kamu udah menerima dan kamu udah memaafkan dan kamu sudah melepaskan gitu. Tapi ya tidak gitu loh ya. Masih kayak jelas banget di sana gitu ya. Jadi ini sorry aja ya Capricorn, Mari tangkep satu langkah dari 10 langkah untuk menyatakan kalau kamunya itu tuh sudah healing, itu saja pun belum terjadi gitu ya. Udahlah, janganlah dibilang satu langkah ya, 2 langkah lah dibilang. Karena 1 langkah mungkin kamu ya udah mendengar gitu ya. Kamu udah mendengarkan seperti kata Mari tadi, pencerahan-pencerahan spiritual gitu ya. Kamu udah melihat sudut pandang yang lain dari orang-orang bijak gitu ya. Mungkin ya itulah langkah pertamanya kamu gitu. Tapi kalau untuk langkah selanjutnya, kok kayaknya belum bisa ini tuh kamu dibilang kamunya sudah selesai dengan problematika spiritual, mental, emosionalnya
kamu ya, Capricorn ya. Kamu dicolek sedikit saja tentang kehidupan, kamu bisa langsung ambruk gitu loh. Tapi memang mari lihat kamu mati-matian di sini ya, menutup-nutupi diri dari ininya kamu ya, luka-lukanya kamu gitu ya. Jadi di sini tuh mari lihat kamu bukannya let go, tapi kamu merepresi, kamu menekan ya, kamu menekan rasa sakit itu gitu loh. Ya, kamu belum dengan gagah berani melihat bahwa kamu dicederai oleh dirinya, bahwa kamu memang terkulai, kamu lemah, kamu tak berdaya di situ. Mungkin kamu tidak berani ya, belum masuk kamu ke fase itunya gitu. Jadi kayak yang kamu melompat, seolah-olah kamu itu tuh gayanya itu tuh melompat gitu ya, melompat sepertinya sudah bisa menerima apapun yang telah terjadi dalam hidupnya kamu. Nah, tapi padahal kalau melihat masih belum gitu ya, masih belum kemana-mana kamu gitu. Dicolek aja sedikit tentang si mantan, dicolek aja sedikit tentang gambaran hidup, kamu akan tumbang di sana ya, akan terkuak semua apa yang saat ini masih menggelayuti dirimu, masih membebani jiwamu gitu loh. Mari lihat ya. Jadi mungkin beberapa di antara kalian ini tuh jelas terlihat bahwa kamu sudah menutup diri dari dunia luar. Kamu agak sedikit ekstrim ini ya, mari lihat ya Capricorn. Kamu sedang mendorong dirimu ini tuh pergi ke arah satu sisi. Jadi jalan spiritual itu kan jalan tengah ya. Dia jalan tengah itu. Nama lain perjalanan spiritual itu tuh menempuh jalan tengah. Tapi di sini tuh kamu udah kayak mendorong dirimu untuk mengambil langkah, entah itu katakanlah sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Mungkin sebelah kanan ya, karena beberapa mungkin di sini tuh memilih untuk berselibat kah, memilih untuk tidak lagi menikmati warna-warni kehidupan ini gitu ya. Kamu menutup diri, kamu membatas-batasi dirinya kamu dari berinteraksi dengan kehidupan ini. Kamu menutup diri dari berinteraksi dengan kebaikan-kebaikan orang lain gitu ya. Possibility, kemungkinan-kemungkinan yang bisa aja datang dalam hidupnya kamu. Kamu sudah ganjel itu, kamu sudah tutup itu kalau mari lihat ya. Jadi kayak kamu sedang berusaha untuk mengontrol hidupnya kamu dengan ketat gitu loh ya. Kamu mengontrol hidupnya kamu dengan sangat ketat di sini kalau mari lihat. Jadi ibaratnya gini, bangun pagi kamu ngapain, ibadah, sholat atau apa gitu ya, kamu kerja terus kamu pulang ke rumah gitu aja, ini rutinitas hidupnya kamu gitu ya. Kamu tidak membiarkan siapapun berusaha untuk menyentuh sisi terdalam dirimu gitu. Kamu udah bikin batasan antara dirimu dengan orang lain gitu ya. Jadi ya nampaknya guru spiritualnya kamu di sini tuh masih kurang tepat, atau jangan-jangan kamu hanya nyari guru spiritual dari YouTube kah atau dari manakah? Jangan seperti itu ya. Cari guru spiritual yang bisa kamu akses kapanpun kamu membutuhkan beliau gitu ya. Memang kita butuh sebanyak-banyaknya guru spiritual, tapi jangan yang lain-lain mazhab ya, jangan yang lain-lain mazhab. Nanti kamunya bingung gitu, yang mana ini tuh yang benar. Ambil saja satu ya, mohonkan saja satu, bertemu dengan satu orang beliau yang akan memberikan kamu pencerahan ya, yang dimana beliau itu tuh bisa kamu telepon kapanpun kamu butuh. Seseorang yang tempat kamunya itu tuh mau jujur membuka apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan gitu, biar beliau membantu kamu dalam prosesnya kamu menempuh jalur penyembuhan batinnya kamu ini, kayak gitu ya.
Dan memang untuk penyembuhan batin, mari tidak yakin hal itu tuh, terutama untuk kamu ya, mari tidak yakin hal itu tuh hanya membutuhkan waktu 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Nampaknya tidak. Soalnya di sini tuh akumulasi penderitaannya kamu dalam hidup, mari lihat itu tuh sudah banyak gitu. Jadi ya jangan-jangan penderitaannya, luka batinnya kamu ini tuh bukan hanya dari dunia asmara aja, tapi dari masa kecilnya kamu. Jadi kayak sudah ada akumulasi ya, udah ada tumpukan-tumpukan yang lumayan banyak di sini. Kalau mari lihat ya Capricornnya, lumayan banyak yang belum dikerjain sama sekali, tuh belum dikerjain gitu. Jadi ini tuh penyembuhannya kamu ini memang butuh progres yang sampai panjang ini. Kalau mari lihat panjang ya, apalagi kalau kamu nggak punya guru spiritual secara langsung gitu ya. Mari aja guru spiritualnya itu tuh ada 6 gitu ya, ada 6. Dan memang yang bisa diakses langsung itu tuh ada 5 gitu ya, ada 5 orang gitu, yang satu ya begitulah ya. Nah, karena kita memang butuh orang-orang yang beliau-beliau ya, yang sudah duluan ya menempuh jalan pencerahan ini. Kalau kita sendiri jalan gitu, kita bisa tersesat, kita bisa bingung gitu. Ya, seperti yang saat ini sedang kamu alami ya Capricornnya, seolah-olahnya kamu sudah tenang, kamu sudah baik-baik saja, tapi itu hanya, kalau mari lihat, maaf ya Capricorn, itu tuh masih kayak baru topeng gitu. Dan kayaknya kamu ndak cocok ini, spiritualnya itu tuh spiritual yogi ya, nggak cocok kamu ya, karena energinya kamu di sini tuh mari lihat, kamu itu tuh spiritualnya yang tantra ya, tantrik gitu ya. Jadi yang, atau kamu itu tuh spiritual yang memang hidupnya itu tuh bukan berselibat, bukan yang melulu ibadah, agama, ketuhanan, kerohanian, kespiritualan, tidak. Tapi hidupnya kamu itu tuh ya jadi ibu, jadi bapak, jadi jadi pejabat misalnya, bekerja seperti orang awam gitu ya. Ke situ dia alirannya kamu. Jadi kalau kamu udah menutup diri, kamu bilang kamunya empat, kamu nggak bisa keluar ketemu dengan banyak orang, kamu bukan empat gitu ya. Kamu bukan empat kamu, tapi kamu karena belum selesai luka-luka batinnya kamu, jadi berat kamu ketika berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan nanti lama-lama kalau kamu seperti ini, kamu bisa mati empati, simpati, emosionalnya. Kamu bisa mati, kamu bisa jadi, justru karena terlalu ekstrim itu, kamu bisa jadi egois gitu loh. Ya. Jadi ada ego spiritual. Nanti kamu bisa terjebak di sana ya Capricorn ya. Hati-hati untuk kamunya. Karena kalau melihat kamu udah kayak nggak peduli pada kehidupan nyata gitu loh. Sekarang ini tuh kamu sedang mengambang ini, kalau mari lihat ya. Mungkin ngomongnya kamu tentang spiritual, rohani, kamu zikir, kamu ngapain, kamu suluk, kamu apa. Itu nampaknya pelariannya kamu. Gitu ya. Hasil dari ini, maaf aja, hasil dari suluknya kamu misalnya, hasil dari zikirnya kamu, cantingnya kamu, zapanya kamu, doa rosarionya kamu, praktek-praktek spiritual atau rohani yang kamu lakukan, belum ada dampaknya untuk jiwamu gitu ya. Masih hanya sebatas pelarian demi pelarian, masih di situ. Mari lihat ya. Oke, sorry, maaf ya, mungkin kalian kayak apa ini Cici Mari ngomong ini ya, mungkin untuk beberapa memang tidak resonate pembacaan ini, soalnya ini tuh cukup dalam, berbicara tentang tekanan yang kalian rasakan ya di saat ini. Kalau mari lihat ini tuh kamu
mari minta maaf ya kamu mengalami hal, ikut bersedih ya, ikut bersedih mari ya. Ikut bersedih kamu mengalami situasi kehidupannya kamu yang seperti ini. Gitu ya. Jadi mari lihat memang kamu stuck hidupnya dan ini maaf aja. Kamu mundur ini kalau mari lihat ya. Seolah-olah kamu maju tapi sebenarnya di sini tuh kehidupannya kamu mari lihat Capricorn ini tuh mundur, terutama untuk hal percintaan. Berarti sebenarnya nanti di masa lalu kamu akan dapat kebahagiaan yang sangat luar biasa gitu. Tapi ternyata egonya kamu atau ya kamu memang nggak ngerti aja, kamu memang nggak paham aja. Jadi ini bisa kamu sedang mematahkan sendiri karma baiknya kamu, karena mari yakin dengan energi seperti ini kamu pasti akan ketemu dengan seseorang yang soulmate gitu ya. Ini seseorang yang aduh mari nggak bisa bilang kayak gimana bilangnya ya. Dia orang yang paling tepat untukmu. Dia jawaban dari luka-luka yang kamu alami selama ini sepanjang hidupnya kamu. Soalnya ini energi Capricorn yang mari tarik kayak kata mari tadi, ini tuh udah hidupnya itu tuh udah jatuh bangun, dihantam, misalnya ketemu perceraian orang tua yang kejam, lingkungan yang tidak bersahabat, ditipu, difitnah, dihina. Ini tuh energi Capricorn yang berat kalau mari lihat ini tuh berat gitu ya. Jadi akumulasi kehidupan itu tuh berat. Ketemu sama kekasih tapi bolak-balik kekasih menyakiti, rumah tangga KDRT, rumah tangga yang tidak sehat, tidak berfungsi dengan baik dan sebagainya gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya gimana ya bilangnya ya Capricorn ya. Oke lah, kita lihat aja dulu ya energi si ayang mantannya kamu. Tiba-tiba kok jadi seriusnya kayak gimana banget gitu ya pembacaannya mari. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya energi si mantannya kamu. Seseorang ini tuh mari lihat udah pasti dia mengikat dirimu gitu. Karena karma kalian berdua ini tuh belum selesai gitu ya. Bayar-bayar hutangnya kamu dengan dia ini tuh belum selesai gitu ya. Dan kayak kamu bisa aja tanpa sadar kamu membiarkan datang karma baru antara kalian berdua gitu. Jadi di sini tuh kamu kena karma dengan membiarkan dia masih ada di hidupnya kamu, dia juga nanti akan kena karma. Jadi ini karma bolak-balik ya kalian berdua ini kalau mari tangkap ya. Jadi kalau mari lihat memang kayaknya seseorang ini tuh bakal ngedeketin kamu lagi gitu ya. Bakal kayak berusaha banget untuk mengikat kamu biar kamunya itu tuh tidak kemana-mana gitu. Jadi memang salah satu perjuangannya kamu, mari lihat ya untuk lepas dari hubungan toksik yang seperti ini gitu. Jadi seseorang yang hadir dalam hidupnya kamu, dia tidak berkontribusi secara memberikan kamu kebahagiaan langsung gitu ya, tetapi dia akan memberikan kamu pelajaran-pelajaran dalam hidupnya kamu gitu. Jadi kalau dilihat ini bercatnya kamu ya secara astrologi, ini bisa Venusnya kamu itu tuh ada di Mars ya, ada di rumah 1 gitu ya. Jadi kayak kamu akan ketemu sama orang yang kamu cintai sekaligus dia memberikan rasa sakit yang sangat luar biasa bagi dirimu. Jadi kalau energi si mantan udah pasti kamu harus putuskan koneksinya kamu sama dia. Kamu harus benar-benar putuskan gitu ya, dengan cara benar-benar, tapi benar-benar ya, bukan hanya di mulut aja, bukan hanya prasangka praduga seolah-olah aja ya, tapi memang lahir dan batin di sana. Kamu harus putuskan koneksinya kamu sama dia, baru ini nanti selesai, baru orangnya ini nanti itu tuh secara otomatis akan pergi dan tidak lagi mengusik hidupnya kamu. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau dia masih datang-datang sama kamu, deket-deket sama kamu gitu ya, masih berinteraksi antara kamunya sama dia, ini tuh masih akan seperti kata Mari tadi, jalinan karma kamu dengan dia masih akan berkelindan, masih akan nambah, masih akan numpuk, muter di situ aja, gitu.
Ya, jadi sampai kamu tidak lagi melihat dia dalam hidupmu, sampai dia tidak lagi mendekatimu, sampai dia tidak lagi berusaha untuk ngobrol sama kamu, sampai dia tidak lagi berusaha untuk nongol di hadapanmu, gitu ya. Baru itu tandanya kamu sudah melangkah dalam jalur spiritualnya kamu, gitu ya. Sepanjang orang ini masih ngider-ngider di hidupnya kamu, masih nampak-nampak di matamu, sepanjang itu masih akan ada berkelindan hubungannya kamu dengan si dia ini, ya. Oke, baik. Capricorn, kita akan lihat apakah akan ada asmara potensial baru yang hadir dalam hidupnya kamu dalam waktu dekat. Oh, sebenarnya di sini tuh ada ya. Sebenarnya di sini tuh ada, tapi orang ini nanti cepat atau lambat akan tersingkir, dia akan tereliminasi karena secara energi kamu akan mendorong seseorang untuk tidak datang mendekati kamu, dan kamu akan lihat dengan belak-belakan si mantannya kamu ini akan mencegah kamu untuk dekat dengan pria baru atau dengan wanita baru, gitu ya. Jadi mari lihat, jodohnya kamu sedang ketutup di sini, dan bisa jadi juga memang ini si mantannya kamu itu main ini ya, main black magic sama kamu ya. Itulah tandanya karma kalian berdua belum selesai, gitu ya. Jadi kok kayaknya memang kamu harus benar-benar diruqyah dulu kah, gitu ya namanya ya, atau ya kamu memang benar-benar harus dibersihkan gitu ya. Soalnya kamu kayaknya udah terkunci ini. Mari tangkep ya, ada yang kamu sendiri belum bisa melepaskan dirimu dari kuncian energi si mantan, gitu ya. Kamu pribadi belum bisa, dan kayaknya kamu juga belum pernah ya minta pertolongan oleh siapapun, karena ya boleh jadi kamu nggak mengerti gitu ya, kamu nggak tahu, sangkanya kamu ya semua terjadi dengan alami gitu ya. Tapi ternyata mari lihat di sini tuh ada permainan dengan cara-cara halus ya oleh mantannya kamu. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya Capricorn yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.